Buan dari fraksi Partai Demokrat Dapil Sumut 2. Saya tadi mendengarkan di sini ada beberapa masalah dari Sumatera Utara juga, termasuk dari Pasaman Barat. Ini kebetulan kahanggi saya juga di sini, Hasibuan juga tadi saya dengar. Ya, jadi memang kalau saya lihat masalah pertanahan kita ini ada beberapa poin ya, tidak hanya masalah perampasan atau penyerobotan, tetapi ada juga masalah penetapan kawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, ada juga masalah pemberian HGU oleh Badan Pertanahan. Kemudian ada juga pengambil alihan oleh instansi tertentu atas nama, apakah itu nama pembangunan, apakah itu nama atas nama tanah negara, dan seterusnya. Kemudian ada lagi hak-hak tanah ulayat. Ya, kemudian juga ada yang disebut tadi mafia tanah atau penyerobotan dan sebagainya. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama. Di kampung kami itu bahkan kantor camat pun pimpinan itu ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan. Nah, sementara kita di situ sudah dari kakek nenek moyang kita, kalau dari kampung kami disebutnya opung kami itu sudah dari dahulu kala ada di situ. Tetapi oleh kawasan hutan, oleh kementerian ditetapkan sebagai kawasan hutan. Sehingga tidak ada satu persil tanah pun yang bisa disertifikatkan di desa-desa kami itu. Termasuk saya pribadi. Ya, itu kita alami. Jadi masalah tanah ini memang kompleks sebetulnya ya. Yang kedua, masalah penerbitan HGU. HGU ini pun sama lah kalau menurut saya. Ini kan diurusnya di Jakarta. Pengecekan lapangan itu terkadang itu tidak dilakukan. Yang terjadi di situ ada masyarakatnya dan sebagainya, tetap aja keluar HGU-nya. Meskipun biasanya di dalam amar daripada HGU itu tertulis penyelesaian dalam rangka penerbitan HGU itu selalu disebutkan apabila ada pihak ketiga harus diselesaikan. Tetapi kenyataannya penyelesaian pihak ketiga inilah yang terkadang itu bisa secara kadangkala juga tidak manusiawi, dan memang terus terang ada juga masyarakat yang kadangkala juga ngeyel, nggak mau gitu ya. Ya istilahnya saya maunya harus sekian, kalau nggak mau sekian ya tidak bisa gitu. Nah, ini juga akan terjadi juga masalah-masalah seperti ini. Demikian juga pengambil alihan oleh instansi. Contoh kata tadi seperti jalan tol dan sebagainya itu. Ketentuannya sudah ada, apabila demi kepentingan umum itu boleh diambil oleh negara dengan ketentuan yang sudah disepakati harganya dan dititipkan di pengadilan. Jadi kalau tadi ada yang disebut tadi, saya lupa tadi kalau nggak salah Ibu Sitinjak ya, yang mengatakan bahwa diambil tali asih, ya kalau nilainya itu sudah sesuai dengan ketentuan, ya memang kalau memang itu kepentingan umum. Tetapi kalau kepentingan usaha harusnya tidak bisa. Tapi kalau kepentingan strategis, kepentingan umum itu harusnya bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi saya pikir ini penyelesaian, satu lagi itu tanah ulayat. Tanah ulayat ini juga kompleks, sama juga, termasuk di daerah kami juga sama itu, diambil alih. Tanah ulayat kami telah berubah menjadi perusahaan-perusahaan pemilik kelapa sawit dan sebagainya. Saya bekas bupati. Di daerah saya pada saat itu ada salah satu perusahaan, gak usah saya sebutkan namanya, punya HGU. Kemudian ada satu kelompok masyarakat seperti yang Pak Hasibuan sampaikan tadi, 700 hektar di dalam HGU itu, di tengah-tengah daripada HGU itu disebutkan sebagai diserobot oleh perusahaan. Pada saat itu saya jadi bupati, saya fasilitasi. Kita ukur saja HGU-nya. Kalau HGU Anda itu sesuai dengan suratnya, petanya, maka tanah ini bukan tanah masyarakat, ini tanah Anda. Setuju? Setuju. Tetapi kalau seandainya memang HGU Anda berlebih, artinya HGU-nya misalnya 5.000 hektar, tetapi ternyata dia mengokupasi 5.700, berarti yang 700 itu punya masyarakat. Sepakat nggak ini? Awalnya mereka sepakat. Nah, kita laksanakanlah pengukuran. Pada saat itu juga disaksikan oleh Komnas HAM dan sebagainya. Ternyata memang HGU-nya itu dia pakai lebih. Artinya apa? Artinya sebetulnya 700 hektar itu milik masyarakat. Akan tetapi apa yang terjadi? Pada saat eksekusi dia tidak mau. Saya selaku bupati pada saat itu saya ngomong, bagaimana ini Anda sudah sepakat dan sebagainya. Dia kirim utusan. Dan kata-katanya sangat menyakitkan, mohon maaf ini. Ya. Utusannya menyampaikan kepada saya, Bang, mohon maaf Bang, bos bilang kita adu stamina.
Demikian arogannya si pengusaha tersebut mengatakan kita adu stamina. Dia paham bahwa bupati itu cuma 5 tahun. Ya kan? Setelah itu, ya dia yang berkuasa gitu. Ya saya bilang, sampaikan sama bosmu, kalau memang kita mau adu stamina, itu pasti Anda akan menang. Saya bicara dari nurani, dan saya harus memperjuangkan rakyat saya. Tetapi kenyataannya sampai hari ini, alhamdulillah, itu tidak terjadi. Nah, ini mohon maaf ya. Jadi kita ini pimpinan, mohon izin, saya pikir memang kita harus membuat satu panitia kerja atau panja lah ya, paling tidak, untuk membahas ini. Tetapi saya sepakat dengan Pak Agung tadi atau juga Pak Endro bahwa kita harus inventarisasi dulu masalahnya. Kita buatkan matriks, minta tolong dengan staf nanti itu ya, ada sekretariat dibikinkan matriksnya dulu. Isunya apa? Kita catat apakah ini penyerobotan, apakah ini tadi yang saya sebutkan pengambil alihan oleh pemerintah. Batas wilayah tadi, Maluku Tengah, itu sederhana Pak. Sebelum saya jadi bupati juga sama, ada konflik tanah karena ada pemekaran Padang Sidimpuan dengan Mandailing Natal dengan Tapanuli Selatan. Itu juga bermasalah dulu. Belasan tahun tidak diselesaikan. Ketika saya jadi bupati, saya undang gubernur pada saat itu Rudolf Pardede, ya, itu selesai. Kita sampaikan, ini tanah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan tanah kakek saya, bukan tanah siapa-siapa. Hanya masalah administrasi. Kalau masalah administrasi, kalau ketentuan sudah mengatakan batasnya adalah ini, ya ikuti saja. Ya, jadi saya sepakat bahwa kita ini harus menekankan kepada ya Mendagri harus mengikuti keputusan MK itu dong. Ya, nggak bisa lari dari itu gitu. Jadi saya pikir ya memang saya sepakat kita bikin panja, tapi kita susun dulu, kita buatkan dulu matriksnya. Persoalannya apa? Ya, isunya itu apakah itu penyerobotan ataukah itu sengketa perbatasan wilayah ataukah sengketa HGU dan seterusnya. Nanti asal usulnya minta tolong teman-teman yang datang pada hari ini untuk menyampaikan supaya jelas, supaya tidak hanya alas haknya saja, karena kita tidak tahu nih, mohon maaf, alas hak itu kita sekarang mengatakan dia menyerobot tanah saya, jangan-jangan kita juga menyerobot tanah orang gitu loh. Mudah-mudahan tidak gitu ya. Ya, kalau misalnya ini pribadi-pribadi, jangan-jangan dulu saya juga menyerobot tanah orang, nggak tahu saya gitu ya. Nah ini yang kita harus jelas asal usul itu mulai dari tahun 60 kalau bisa. Ya, sejak pertama kali Undang-Undang Agraria disebut, dia diisu ya. Dari tahun 60 asal usul tanahnya harus jelas. Supaya kita bisa mensegmentasi atau membagi-bagi persoalannya seperti apa supaya kita gampang mengomongkannya kepada Menteri ATR nanti. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman adalah bahwa memang kami di Komisi 2 ini partnernya atau mitra kerjanya adalah ATR dan Kemendagri. Ya, kalau bidang penegakan hukum itu adanya di Komisi 3. Jadi memang kalau kawan-kawan berharap kepada kami untuk menyelesaikan secara hukum, ini kami harus lintas komisi. Agak berat situasinya, maka yang diusulkan teman-teman tadi kita mengadakan dulu di dalam komisi ini dengan panja, kita panggil kementeriannya, kita coba selesaikan secara adat kata orang kampung kita itu ya. Ya, kalau bisa diselesaikan secara adat, insya Allah ini akan lebih enak buat kita semua. Ya, saya kira demikian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.